Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya yakin di dalam 3 hari 2 malam sementara kita berhimpun di tempat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kehadirannya itulah yang menjadikan kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa dikala kita meninggalkan tempat ini pada Jumat siang yang akan datang, kita meninggalkannya sebagai orang yang telah dibaharui jiwanya. Amin. Siapa yang yakin bahwa Tuhan mau membaharui jiwa kita? Haleluya. Amin. Tetapi malam hari ini pertama-tama saya harus minta maaf kalau esok sepanjang hari saya tidak akan bersama dengan saudara. Jumat pagi baru kembali bersama dengan saudara karena saya harus menjalani terapi. Sejak bulan yang lalu pada waktu mendekati rapat kerja nasional dari Majelis Pusat, saya mengalami frozen shoulder dan berangsur-angsur 1 minggu sebelum Natal pulih seperti sedia kala. Tetapi pada waktu hari Natal tanggal 25 Desember, saya menggunakan hari itu untuk mengunjungi anggota jemaat yang sudah berusia lanjut. Dan karena alasan kesehatannya mereka tidak lagi mampu datang beribadah ke gereja. Saya mengunjungi mereka sejauh yang saya bisa kunjungi selama 2 hari itu. Ada yang karena stroke, ada yang karena usia yang sudah lanjut, tidak mampu lagi bergerak walaupun tidak stroke. Saya menyampaikan ucapan selamat Natal kepada yang bersangkutan, mengajak yang bersangkutan berdoa. Dan di satu rumah sementara saya berbicara dengan ibu yang sudah lanjut usia yang saya kunjungi, saya lihat di meja ibu ini ada 2 renungan harian. Yang pertama yaitu Pelita Sahabat dan yang kedua Mana Surgawi dan sebuah Alkitab. Ibu ini berkata, "Pak, saya sekarang pekerjaannya baca Alkitab terus dan membaca renungan terus." Dan waktu ibu itu berkata demikian, di dalam hati saya terbersit pemikiran, alangkah baiknya dan indahnya kalau pada tahun 2007 ini saya menggunakan kesempatan yang ada untuk mengajak jemaat baik yang tidak lagi dapat datang ke gereja maupun yang masih dapat datang beribadah untuk membaca Alkitab secara lengkap dari Kejadian pasal pertama sampai Wahyu pasal 23 di dalam 1 tahun. Yang tidak menjawab artinya saudara tidak pernah baca Alkitab lengkap. Jadi saya pikir ini akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentu caranya tidak bisa mengunjungi satu persatu dibacakan Alkitab, tetapi melalui frekuensi radio. Sehingga siang itu tanggal 25 Desember saya menelpon Pak Suki untuk segera menghubungi stasiun radio untuk mendapatkan satu slot waktu setiap hari pada jam yang sama. Bukan Senin jam 5, Selasa jam 6, Rabu jam 7, bingung nanti orang. Jadi minta jam yang sama dan prime time. Dan dalam pikiran saya, karena selama ini kalau membaca Alkitab secara pribadi seperti yang didaftarkan dalam tuntunan Pelita Sahabat, makan waktu antara 12 sampai paling panjang 15 menit. Saya pikir mudah, tidak usah banyak persiapan, tinggal direkam, dibacakan begitu saja. Tapi sementara perjalanan waktu hari itu saya berpikir kalau hanya dibacakan mungkin juga orang akan bosan. Jadi akan lebih baik kalau sebelum dibacakan diberikan rangkumannya pendek dan diberikan penerapan pendek kemudian dibacakan. Saya pikir tidak terlalu sulit lah. Kalau begitu dari 15 naik jadi 20 menit. Singkat cerita keesokan harinya saya menaikkan kerjasama dengan sebuah stasiun radio bahwa setiap hari 20 menit akan menyiarkan pembacaan Alkitab sesuai dengan daftar dalam Pelita Sahabat. Jingle langsung dibuat, iklan segera dipesan, brosur segera dikerjakan karena mulai tanggal 1. Ini sudah tanggal 26, tanggal 27, jadi tanggal 1 harus jadi dan berarti beberapa hari sebelumnya stok rekaman harus dibuat terlebih dahulu. Dan ternyata saudara saya membuat keputusan yang sangat salah di akhir tahun itu. Karena tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Pertama membaca dengan dalam hati dengan membaca dengan suara itu sudah berbeda kecepatannya. Yang kedua
Kalau ini membacanya dalam hati untuk pribadi, keliru-keliru baca, ini jadi itu jadi inung, mungkin gak akan masalah. Tetapi kalau ini dibacakan di depan umum, berarti harus akurat. Itu harus itu, di sini harus di sini, dan tidak boleh keliru dan tidak boleh salah. Dan semakin tegang saudara, ternyata semakin banyak keliru. Semakin saya coba konsentrasi, semakin banyak salah. Sehingga untuk membaca yang biasanya secara hati itu 14-15 menit, makan waktu bisa sampai setengah jam. Dan belum cukup lagi karena saya membuat rangkumannya, berarti sebelum saya bacakan untuk direkam, saya harus membacanya terlebih dahulu minimal 2 kali. Akibatnya saya membaca Alkitab minimal tahun ini 3 kali pulang pergi saudara. Minimal itu saudara. Sehingga akhirnya untuk siaran 20 menit, saya memerlukan waktu antara 2 sampai 2,5 jam. Untuk 20 menit. Dan untuk mengejar waktu sehingga akhirnya mulai dari tanggal 27 itu saya kerja keras mempersiapkan. Dan kerja terus masuk studio untuk rekaman. Dan karena kalau studio harus pakai pendingin udara. Akibatnya frozen shoulder saya yang baru sembuh 2 minggu langsung kambuh lagi pada tanggal 1 Januari itu kambuh yang sangat parah. Dan karena minggu depan saya harus mengemudikan mobil bagi Peter dan yang lain-lain, makanya terpaksa saya harus segera mencari jalan supaya ini bisa cepat sembuh. Jadi pijit iya, akupuntur iya, fisioterapi juga, disetrum juga, obat juga. Dan bersyukur sekarang sudah hampir 95,7% pulih. Dan besok pagi karena itu jadwal saya untuk fisioterapi dan akupuntur, sehingga pagi-pagi saya harus sudah berada di tempat di mana itu dilaksanakan. Mohon maaf kalau malam ini saya harus pulang dan Jumat saya akan bertemu kembali dengan saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik, yaitu kerohanian atau spirituality atau spiritualitas dan kepemimpinan. Sebab kalau kita berbicara tema He restores my soul, Dia memulihkan jiwa kita. Apanya yang dipulihkan? Kalau kita berbicara tentang jiwa yang dipulihkan, apanya yang dipulihkan? Saudara-saudari, sebagai orang timur, kita cenderung beranggapan kalau pemulihan jiwa itu lebih banyak berkaitan dengan pemulihan perasaan. Tadinya sumpek jadi lega, tadinya lesu jadi seger, begitu. Tetapi benarkah itu yang dimaksudkan oleh penulis Mazmur 23 yaitu Daud, dikala dia menuliskan Dia menyegarkan jiwaku? Apakah yang dia maksudkan di saat dia menulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudari, di dalam konsep Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, our heart is the seat of our soul. Hati kita ini adalah tempat kedudukan dari jiwa kita. Hati itu merupakan tempat di mana jiwa itu bercokol. Dan hati, kalau bagi orang timur seperti kita, maksud saya orang timur yang di Indonesia ini, lebih dianggap, ini terlalu keras ini, gaung di sini, mana monitornya ini. Lebih berkaitan dengan perasaan, tetapi di dalam konsep Alkitab, hati itu bukan sekedar perasaan. Hati itu menyangkut kapasitas seluruh keberadaan kita, termasuk berpikir. Itu sebabnya kalau dalam Alkitab disebutkan, aku berpikir, tidak akan dikatakan aku berpikir dengan otakku, tetapi aku berpikir dengan hatiku.
Jadi ini bukan sekedar masalah perasaan, tetapi seluruh totalitas kehidupan kita. Termasuk menyegarkan pemikiran, cara kita memecahkan persoalan, cara kita memandang masalah, dan cara kita memahami situasi. Itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur dikala dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Bukan hanya berbicara hati sumpek jadi lega, hati susah jadi senang, bukan itu semata-mata, tetapi seluruh totalitas kehidupan kita. Dan dari sudut itulah maka pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berpikir, merenung, dan membicarakan dan meneliti Alkitab tentang kaitan spiritualitas, spirituality, dan leadership, kepemimpinan. Apa yang baru atau apa yang saya akan sampaikan ini 2 hari yang lalu baru saja saya uraikan dalam bentuk yang lebih sederhana di saat para pengurus gereja dan para pemimpin kesan mewakili seluruh anggota jemaat di Bandung membahas laporan kerja dan keuangan gereja di Bandung pada tahun 2006 yang silam. Saya merasakan suasana antusias yang luar biasa pada malam hari Senin itu, karena pada waktu laporan disampaikan membandingkan dengan data tahun 2000, tahun 2005 dan 2000 sampai 2006, melihat ada 9,8% pertumbuhan anggota jemaat atau mereka yang hadir dalam ibadah gereja, ibadah minggu. Saya tahu itu bukan angka yang spektakuler 9,8%. Tetapi itu angka yang mungkin termaksimal yang kita bisa lakukan pada tahun kemarin. Karena kalau saudara datang di Pasir Koja, tempat di mana ibadah diselenggarakan, kalau saudara datang sedikit terlambat untuk mencari kursi pun sudah sangat luar biasa sukarnya. Sehingga kapasitas itu sudah terlalu penuh, sehingga untuk ditambahkan lebih dari angka itu sudah tidak bisa lagi. Itu yang menjadi kendala yang ada di Bandung. Dan kelompok kesan di tahun 2006 terjadi pertumbuhan 50% dibandingkan tahun 25. Keuangan di tahun 2006 dibandingkan dengan keuangan tahun 2005, menurut laporan seperti yang dibacakan kemarin terjadi kenaikan 18%. Dan ada suasana yang antusias sekali yang kita rasakan pada hari kemarin itu. Dan di tengah-tengah laporan-laporan tersebut saya membahas pokok ini dari sudut yang lebih sederhana untuk anggota jemaat. Tapi karena ini untuk para pemimpin, saya akan mengajak saudara untuk melihatnya dengan sudut yang sedikit lebih mendalam. Saudara-saudari, apakah yang sesungguhnya paling diperlukan oleh gereja pada hari ini? Apakah yang paling diperlukan, the most pressing need, kebutuhan yang paling mendesak dalam kehidupan kita sebagai gereja hari-hari ini? Saya mengambil kesimpulan, saudara-saudari, the most pressing need, kebutuhan yang paling mendesak pada saat ini adalah apa yang biasa diistilahkan orang sebagai revival. Kebangkitan rohani. Revival. Satu istilah yang sering kita ucapkan, tetapi kadang-kadang kurang cukup jelas pemahamannya. Adakah seorang yang bisa mengatur sound system di belakang? Supaya monitor di depan ini tidak bersuara seperti ini. Ferry bisa atur sound system, Fer? Ya, ini monitornya terlalu keras, jadi saya tidak bisa bergerak dengan baik. The most pressing need ada yang bisa tahu di mana tombol monitor di situ? Tidak ada.
The most pressing need now is to turn down the volume of this monitor. Okay. The most pressing need for this present time is revival. Karena saudara-saudari, saya katakan semua sistem dan program dapat kita susun dan dapat kita rancang, tetapi itu tidak akan mendatangkan kehidupan di tengah-tengah gereja. Fasilitas bisa kita percanggih, peralatan dapat kita buat lebih hebat, musik diaransemen dengan warna yang lebih baru, gaya tampilan dipermodern. Tadinya pakai jazz, sekarang pakai apa ini? Bridgestone apa ini? Harley Davidson. Bukannya tidak baik, tetapi itu sendiri tak akan membawa kehidupan di tengah gereja. Gaya khotbah dipercanggih. Ayat 1 diputar-putar 7 minggu gak habis. Ilustrasi dibuat semodern mungkin, lengkap dengan film dan drama. Saya mau tegaskan saudara-saudari, itu sendiri tidak akan mendatangkan kehidupan dalam gereja. Apakah yang paling diperlukan gereja hari ini? Allah bertindak di tengah umatnya dan membawa pembaharuan di tengah umatnya. Revival, kebangkitan rohani. Apakah revival? Ada begitu banyak definisi tentang revival. Saya sebutkan 2 definisi saja. Yang pertama disebutkan oleh Duncan Campbell, seorang pengkhotbah yang membawa banyak kebangunan rohani di daerah Skotlandia pada abad yang silam. Dia katakan revival is a community saturated with God. Satu komunitas, satu kelompok masyarakat itu ditenggelamkan sampai jenuh dengan kehadiran Tuhan. Sehingga kemanapun orang pergi mereka merasakan Tuhan itu hadir. Kemanapun orang berjalan orang merasakan kehadiran Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara-saudari, kalau itu yang terjadi di dalam gereja kita, gedung kita boleh bobrok, alat kita boleh sederhana, tetapi akan terjadi pembaharuan luar biasa. Bukankah itu yang terjadi pada tahun 1906 di Azusa Street? Di gedung yang bobrok, dengan mimbar yang terbuat dari kotak sabun, dengan pengkhotbah kulit hitam yang berpendidikan kelewat sangat sederhana, bahkan matanya pun buta sebelah, khotbahnya juga muter-muter, tetapi karena Allah hadir di sana, maka lahirlah gerakan Pentakosta yang melanda seluruh dunia dan merubah dunia kekristenan hari ini. Karena orang merasa ada Tuhan. Tadi sebelum masuk ke tempat ini, saya berkata kepada Pak Agus Indarsa, Pak, kalau mau beli lampu untuk gedung gereja, pakai merek, apa tadi Pak Agus? Griffin. Akan membuat ruangan lebih terang, tetapi tidak akan membuat hadirat Allah datang. Membuat pandangan orang ke depan lebih jelas,
tetapi tidak akan membuat orang sakit jadi sembuh. Tidak akan membuat orang berdosa jadi bertobat. Tidak akan membuat suami istri bercerai rukun kembali. Tidak. Semua itu hanya akan terjadi kalau Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Al Keynes. Ini guru besar untuk jurusan sejarah gereja dari Wheaton College. Dia mendefinisikan revival as a work of the Holy Spirit in restoring the people of God to a more vital spiritual life. Karya dari Roh Kudus untuk memulihkan umat Tuhan ke dalam kehidupan rohani yang lebih hidup lagi. Sehingga rohani yang tadinya suam mendadak menjadi bangkit kembali. Rohani yang tadinya lesu mendadak menjadi berapi-api. Orang yang tadinya ogah-ogahan sekarang menjadi bersemangat untuk memberitakan kabar Injil. Orang yang tadinya malas-malasan pelayanan sekarang rindu untuk melayani. Orang yang tadinya melihat Alkitab menjadi bosan karena mengantuk sekarang menjadi rindu untuk membaca Alkitab. Orang yang tadinya tidak ingin berdoa sekarang ingin berdoa. Itulah revival. Saudara-saudari, berbicara tentang revival, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, kita melihat setidaknya ada 3 macam revival. Revival yang pertama adalah revival yang terjadi atas satu wilayah, satu regional. Wilayah itu mungkin kota, wilayah itu mungkin satu provinsi, wilayah itu mungkin satu pulau, bahkan wilayah itu bisa juga satu bangsa atau satu negara. Sejarah gereja mencatat bahwa di dalam jangka 2000 tahun sejak gereja berdiri terjadi pelbagai revival di dalam dunia ini. Revival yang terjadi di Timor pada tahun 1965 sebagai contoh. Revival yang terjadi di Pulau Wales pada tahun 1904 sebagai salah satu contoh lain. Di mana orang di kota itu mendadak saja jadi pingin cari Tuhan. Orang mendadak pingin bertobat. Akibatnya kantor polisi penuh sesak dengan orang yang mengaku tentang segala kejahatannya. Barbar tutup, tempat orang berbuat mesum bangkrut, karena orang satu wilayah itu mencari Tuhan. Itulah yang disebut dengan community saturated with God. Satu komunitas itu mendadak dipenuhi dengan kehadiran Allah sampai orang tidak bisa berbuat yang lain kecuali mereka bertobat. Yang kedua adalah a local church revival. Satu gereja lokal mengalami revival. Ada kebangunan. Orang itu bersemangat semuanya. Dan semua berapi-api. Semuanya sepertinya ingin maju. Semuanya ingin terlibat dalam pelayanan. Kehadiran Tuhan dirasakan dengan nyata di tengah jemaat itu. Ibadah tidak lagi terasa membosankan. A revival in a local church. Contoh yang mutakhir, yang beritanya menyebar ke dunia adalah yang terjadi di Florida, di Brownsville. Orang pada bertobat. Orang datang mengaku dosa. Terjadi pembaharuan, pemulihan, ada kesegaran rohani. Yang ketiga adalah personal revival. Secara pribadi kita mengalami revival. Kita menjadi pingin dekat dengan Tuhan. Kita pingin jadi akrab dengan Dia. Ada kesegaran secara spiritual dalam hidup ini. Secara umum revival itu
tiga macam ini. Dan kalau dilihat polanya, patternnya, maka kita akan melihat revival di dalam satu wilayah pada umumnya didahului dengan revival yang terjadi atas satu gereja lokal. Sebelum Pulau Wales itu mengalami revival, satu gereja mengalami revival terlebih dahulu. Dan gerakan revival yang terjadi dalam gereja itu mulai menyebar sehingga mempengaruhi komunitas yang ada di sekitarnya. Usually, tidak selalu, tetapi kadang-kadang sedemikian. Yang kedua, pattern yang berikutnya, local church revival is usually preceded by a personal revival. Suatu kebangunan rohani dalam gereja lokal pada umumnya diawali dengan kebangunan rohani yang terjadi dalam individu-individu tertentu. Dan itu mulai menular, saudara. Oleh karena itu saya meyakini bahwa tema yang diambil pada tahun ini dan yang menjadi pokok bahasan di dalam Leeds hari ini atau kali ini merupakan satu kebutuhan yang sangat penting. Yaitu kita sebagai para pemimpin mengalami God's visitation. Lawatan Allah yang menyegarkan jiwa kita. Sehingga pulang dari tempat ini secara pribadi kita harus mengalami revival yang akan membawa gerakan yang baru di dalam kehidupan jemaat kita. Saya ingin mengajak kita merindukan ini. Saya ingin mengajak kita merindukan Jumat siang kita pulang dengan kehidupan yang berbeda. Saya ingin mengajak saudara mengambil satu tekad bahwa saya tidak akan meninggalkan gedung ini sebelum Tuhan menjamah hatiku. Ada kehausan. Ada kerinduan. Karena itu yang paling diperlukan oleh gereja hari ini. God's visitation. Kunjungan dan lawatan Allah. Yang akan membuat segala keterbatasan kita itu jadi tidak ada artinya lagi. Sebab bila tidak karena Dia yang berjejak di tengah kita, maka kita yang akan coba ngotot saudara untuk memajukan gereja kita. Ngotot dengan kekuatan kita yang terbatas. Nah coba kalau saudara dengan kekuatanmu yang terbatas mau mendorong panser mogok, kira-kira apa yang terjadi? Bisa kena ambeien saudara. Saya nggak tahu Pak Jatmi kok panser bisa didorong nggak oleh orang ya? Oh bisa ternyata saudara bisa. Tank yang gede itu. Saudara dorong sendiri. Ambeien. Nah terus terang maaf kata saya mau ngomong banyak para pemimpin gereja ambeien. Karena apa? Mau mendorong dengan ngototnya sendiri. Ambeien. Karena kita sadar kita ini manusia terbatas, kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, semua kita terbatas. Tetapi kalau Dia yang bekerja dan bertindak, saudara-saudari, segala keterbatasan kita jadi tiada artinya. Contoh revival yang kita bisa lihat dalam Alkitab, salah satunya adalah kebangkitan rohani pada zaman Raja Hizkia. Kalau saudara membaca kitab 2 Taware, di sana saudara melihat bahwa kerajaan Israel sepeninggal dari Raja Salomo, kerajaan itu pecah menjadi 2. Yang utara namanya tetap Israel, ibu kotanya adalah
Yang utara namanya Israel dengan ibu kota yaitu Samaria. Yang selatan namanya adalah Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Yang utara raja yang pertama bernama yang selatan yang pertama rajanya sesudah Salomo siapa? Rehabeam. Rehabeam adalah anak Salomo, Yerobeam bukanlah anak Salomo. Dan kalau saudara baca dalam kitab 2 Tawarik, saudara akan melihat bahwa Israel kerajaan yang di utara itu dipimpin oleh 19 raja. Dan semua raja itu raja yang jahat. Dan saya lihat saudara tak satu pun yang matinya genah. Tragis semua matinya. Salah satu yang paling terkenal adalah Raja Ahab. Yang di selatan, yang Yehuda diperintah oleh 20 raja. Rata-rata agak lumayan, ada yang setengah nggak keruan, tapi dibandingkan yang utara masih lebih baik. Tapi ada juga yang baik dan ada yang sangat baik. Dan dari antara yang sangat baik itu 7 orang yang sangat baik. Dan dari 7 orang itu salah satunya adalah Hizkia. Yang dikatakan dia tidak ada raja sebelum dia dan sesudah dia yang sebaik dia. Hizkia. Kalau kita melihat Hizkia di dalam 1 Tawarikh atau 2 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang pertama dan kedua. Hizkia pasal Hizkia. Kalau orang kena frozen shoulder itu kadang-kadang juga frozen ini saudara brain gitu jadi. 2 Tawarikh pasal 29 ayat pertama dan kedua dikatakan demikian. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hidupnya Hizkia itu cuma dalam 1 kalimat, tapi 1 kalimat ini bermakna luar biasa. Hidupnya yang sepanjang 54 tahun, 29 tahun dia jalani sebagai raja, disimpulkan oleh Alkitab dalam 1 kalimat. Kalimat itu berbunyi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hanya karena 1 kalimat ini dia menjadi raja yang tidak pernah tertandingi sebelum dan sesudahnya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kesimpulan. Jadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, kuncinya nggak sulit-sulit. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Titik. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Titik. Nggak ada imbuhan lain-lain. Lulus inti, enggak. Pernah ikut seminar ini, conference itu? Kagak. Pengalaman begini begitu? Juga enggak. Kuncinya kata Alkitab apa saudara? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya setiap kita punya kesempatan. Karena tidak semua saudara punya kesempatan masuk inti. Karena tidak semua saudara punya kesempatan ikut seminar atau conference ini itu. Karena tidak semua saudara punya kesempatan memiliki gedung yang besar atau kecil.
Karena tidak semua kita punya kesempatan memiliki peralatan yang canggih. Tetapi saya yakin semua kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang benar. Saudara-saudari, apakah yang benar yang dilakukan oleh Hizkia? Kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, pada tahun pertama pemerintahannya, pada bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan apa saudara? Memperbaikinya. Itu aja yang dia lakukan. Pada tahun pertama, bulan pertama, hari dia memerintah, yang dia lakukan pertama-tama bukan mencari tahta yang baru, membangun istana yang baru, cari istri yang baru, bukan. Yang pertama-tama yang dia lakukan apa saudara? Dia memulihkan kembali rumah Allah kepada fungsinya. Itu saja. Dia memulihkan rumah Allah kembali kepada fungsinya. Kalau saudara baca dalam 2 Tawarik, saudara melihat selama 2 abad saudara-saudari, rumah Allah dibiarkan terbengkalai. Tidak digunakan karena orang Israel selama 2 abad menyembah berhala, termasuk orang Yehuda juga. Rumah Allah ditinggalkan, dibiarkan penuh debu, sarang laba-laba, tidak pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah, dan akibatnya Tuhan meninggalkan umatnya. Dan itu sebabnya hal yang pertama yang dibuat oleh Hizkia bukan yang lain. Hal pertama yang dia lakukan sejak dia dinobatkan oleh raja, dia pertama-tama prioritaskan, dipulihkan terlebih dahulu rumah Allah itu kembali kepada fungsinya. Saudara, akibatnya, kalau saudara baca ayat selanjutnya, langsung terjadi revival di rumah Allah itu. Dan meluas sampai ke seluruh tanah Yehuda. Bahkan bukan hanya sampai tanah Yehuda, meluas sampai ke negara utara, yaitu negara tetangga Israel. Suku-suku Yehud, suku-suku lain dari Israel, Asyir, Zebulon yang di utara, semuanya juga ikut jadi bertobat. Terjadi pertobatan, terjadi revival. Dan revival yang terjadi itu kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29 sampai pasal yang ke-31 ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, terjadi pembersihan saudara. Cleansing, pembersihan. 2 Tawarik pasal 30 ayat 10 sampai 14. 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat 10 sampai 14. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi, orang-orang yang disuruh oleh Hizkia, Raja Hizkia, untuk mengumumkan pertobatan supaya bangsa Israel balik kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meninggalkan penyembahan berhala. Para pesuruh-pesuruh itu atau para penginjil-penginjil itu, kalau sekarang pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, maksudnya sampai ke Israel yang di utara, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 13, maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan misbah-misbah, maksudnya misbah penyembahan yang ada berhala yang ada di Yerusalem, dan juga semua misbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Revival ini ditandai dengan pertama-tama pembersihan dari semua hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saya merindukan ini terjadi di tengah kita. Di saat dia menyegarkan jiwa kita. Melihat orang mencari Tuhan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Bukankah itu yang paling kita perlukan? Yang kedua, ayat 22 pasal 30.
Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari. Jadi pesta roti beragi, pesta Paskah yang sudah 2 abad tidak diselenggarakan itu diselenggarakan kembali selama 7 hari seperti apa yang dikatakan oleh kitab Imamat. Sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ayat 23. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk apa saudara? Berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan apa saudara? Sukaria. 7 hari mereka merasa gak cukup, diperpanjang 7 hari. Dan dilaksanakan dengan sukacita. Bukan karena disuruh, tetapi karena mereka mau sendiri. Ini sama seperti orang kebaktian, selesai kebaktian, kok sudah habis Pak? Wah, kebaktian lagi dah, katanya saudara. Ikut kebaktian kedua, karena haus. Ada suasana sukacita. Ibadah bukan lagi membosankan, ibadah bukan lagi jadi beban, ibadah bukan lagi menjadi hal yang menekan, ibadah bukan lagi jadi kewajiban, tetapi ibadah merupakan sukacita. Dan orang berduyun-duyun mau cari Tuhan, tempat ibadah pun akan menjadi penuh sesak karena orang merasakan kehadiran Allah di sana. Apakah kebutuhan yang paling mendesak di dalam gereja Tuhan hari ini? Bukan peralatan yang lebih canggih, bukan program yang lebih hebat, bukan pemimpin yang lebih pintar, tetapi pemimpin yang lebih benar. Yang ketiga, 2 Tawarikh pasal 31 ayat 3 sampai 10. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis dalam kitab Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat yakni seluruh penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang kecil dan pas-pasan dari hasil yang buruk daripada gandum, anggur, minyak, madu dan semua macam hasil bumi. Benar? Apa yang dikatakan saudara? Orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil yang bagaimana? Pertama, hasil yang terbaik dari gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membuat juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Maka mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan ketiga, dan mereka menyelesaikannya pada bulan ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang apa saudara? Banyak ini. Untuk nimbunnya aja perlu antre 4 bulan, coba bayangin saudara. Untuk memberi persembahan orang antre 4 bulan. Cukup, gak mampu lagi, besok datang lagi ya katanya saudara, sampai pakai gitu tuh. Pakai kupon, mau masih persembahan saya harus pakai kupon. Bukan hanya ke dokter aja pakai kupon, memberi persembahan pun pakai kupon, antre.
Saya mau mengajak kita meyakini bahwa ini akan terjadi di tengah-tengah kita. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya kita membuang waktu 3 hari 2 malam di tempat ini. Kita pulang dengan hati yang disegarkan, dengan tekad yang baru, mengalami revival dalam hidup, dan gereja kita tak akan pernah sama lagi. Kesimpulan, langkah pemulihan rumah Allah yang dilakukan Hizkia membawa revival atas bangsa. Jadi nampaknya sekarang kita tahu kuncinya. Kalau ingin Lapindo lumpurnya segera berhenti, bencana alam segera berhenti, apa yang perlu saudara? Jangan salahkan yang lain-lain. Ini tanggung jawab kita. Karena kitanya nggak revival, itu sebabnya Lapindo jadi revival, saudara. Tapi kalau kita mengalami revival, Lapindo akan surut. Jadi jangan nyalakan yang sana, yang ngebor keliru. Udahlah, yang salah kita, karena kita nggak alami revival. Kita suka nyalain yang lain-lain. Padahal sebetulnya ini sama seperti penjaga malam, rumahnya yang dijaga kebobolan. Yang disalahin maling, yang disalahin ini. Yang salah penjaga malamnya, saudara. Ya malingnya memang punya salah, tetapi kitanya juga keliru, gitu kan? Bukankah Tuhan berkata kita ini penjaga kotanya? Jadi kalau kota kebobolan siapa yang salah? Ya gerejanya. Cengli ya? Beritahu kataan, cengli. Masuk akal maksudnya begitu, saudara. Malingnya masalah juga, tetapi penjaga malamnya juga keliru. Hizkia, rumah Allah dan bangsa. Personal revival, local church revival, regional revival. Yang kedua, kerohanian Hizkia menjadi pendorong dari langkah pemulihan rumah Allah yang ia lakukan. Kenapa dia memprioritaskan ini? Kenapa yang itu dia dahulukan? Kenapa dia mengutamakan itu? Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja 18, karena hati Hizkia itu terpaut kepada Tuhan. Kehidupan rohaninya yang mendorong dia melakukan semua ini. Kerohanian Hizkia menjadi pendorong dari langkah pemulihan rumah Allah yang ia lakukan. Kesimpulan ketiga, kerohanian dari kepemimpinan atau kerohanian dari pemimpin akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya. Sebagaimana Hizkia menjadi seorang raja yang sangat efektif dan sangat berpengaruh dan yang sangat menjadi legendaris di dalam sejarah bangsa Yehuda karena kepemimpinannya, demikian juga kepemimpinan orang yang umum akan menjadi efektif kalau itu berjalan seiring dengan kehidupan rohaninya. Saudara, ini bukan hanya diajarkan oleh Alkitab sekarang, tetapi juga sudah disadari oleh begitu banyak orang. Sehingga kalau dulu orang itu yang diukur zaman dahulu adalah apa saudara? IQ-nya. Pinter enggak gitu ya. Kemudian orang menemukan ternyata pinter aja tidak menjamin pasti sukses. Coba saudara ingat teman saudara di sekolah dulu, pinternya nggak keru-keruan, guru nulis soal belum selesai, dia sudah selesai dengan jawabannya. Saudara jawab
Guru sudah selesai dengan soal. Nomor 10, soal nomor 1 juga belum selesai. Tetapi sesudah kerja ternyata yang pinter-pinter itu gimana karirnya? Biasa-biasa juga. Yang separuh-separuh pas-pasan malah melejit-melejit, saudara. Konglomerat itu pada umumnya gak pinter-pinter. Yang pinter-pinter jadi klereknya, saudara. Jadi pegawainya. Jadi orang tahu, oh ternyata pinter aja gak cukup. Lalu dilakukan survei di Harvard University dan mereka temukan ternyata yang menentukan bukan hanya IQ tetapi juga emotional quotient. Jadi ada yang disebut dengan EQ, kecerdasan emosionalnya. Emosinya stabil gak? Pinter kalau emosinya gak stabil juga gak bisa berhasil. Emotional. EQ. Dan yang paling mutakhir sekarang ada lagi SQ. Yang mengangkat nama dari siapa itu? Ari Ginanjar itu. Spiritual quotient. Kepemimpinan itu bukan hanya IQ, tapi EQ. Tetapi bukan hanya EQ, SQ juga. Tingkat kematangan rohani seseorang itu mempengaruhi apa saudara? Keefektivitas kepemimpinannya. Nah itu yang terjadi di zaman Hizkia 2600 tahun yang silam. 2700 tahun yang silam. Kepemimpinan menjadi efektif karena kehidupan rohani dari pemimpin. Nah sekarang saya ajak saudara untuk mendalami arti kerohanian. Kalau tadi saya katakan banyak orang mengatakan revival tetapi kurang akurat. Ini yang lebih parah, mengucapkan dia orang rohani tetapi apa rohani seringkali meleset saudara. Apa arti rohani? Dia rohani loh, dia kurang rohani. Apa artinya itu? Ukuran dia bertambah rohani dan kurang rohani itu apa? Tentu dari sudut kerohanian secara Alkitab atau kekristenan. Definisi kerohanian atau spiritualitas adalah totalitas hidup seseorang. Karena manusia itu adalah makhluk rohani. Yang membedakan antara saya dengan tumbuhan yang di depan saya ini. Pada waktu saya diciptakan, Tuhan meniupkan rohnya, nafasnya. Dia tiupkan. Sehingga aku menjadi manusia yang berbeda dengan tumbuhan yang Tuhan tidak pernah meniupkan nafasnya. Sehingga tumbuhan ini tidak bisa lebih rohani dan tidak pernah bisa melorot rohaninya. Aku bisa, dia enggak. Karena apa? Kerohanian itu totalitas hidupku. Karena aku adalah makhluk apa saudara? Rohani. Kerohanian adalah totalitas hidup manusia. Saya jelaskan sekarang. Setiap orang, siapapun dia, selalu punya belief. Punya kepercayaan. Ada yang percaya Allah itu ada yang percaya Allah itu tidak ada. Dengan segala macam konsepnya tentang Allah. Konsep Allah orang Yahudi lain dengan konsep Allah dari orang Buddha. Kalau lain lagi konsep Allahnya dengan orang Kristen. Lain lagi konsepnya dengan orang Hindu. Setiap orang punya konsep tentang Allahnya. Yang menjadi akar dari belief atau kepercayaannya. Dan kepercayaan atau belief itu akan mempengaruhi cara kita memandang. Worldview. Apa yang kita percayai akan mempengaruhi cara kita memandang. Kalau saya tidak percaya Allah itu ada, maka saya akan memandang dunia ini hanya sebagai kejadian karena ada letupan Big Bang dan akhirnya dunia ini jadi. Tetapi kalau saya percaya Allah ada dan saya meyakini Allah yang menciptakan dunia, maka saya melihat semua yang ada di dunia ini sebagai hasil ciptaan Tuhan. Cara saya memandang, worldview. Dan cara saya memandang akan mempengaruhi tata nilai.
Bagi orang yang tidak percaya Allah itu ada, maka keberadaan manusia hanyalah pertemuan antara indung telur dan sperma sehingga terjadi pembuahan dan jadilah manusia. Dan kalau ini cacat, maka dia boleh digugurkan sebelum nanti merepotkan orang tua. Karena Festus yang cacat itu tidak ada nilainya. Tetapi bagi kita yang mempercayai Allah itu ada dan manusia adalah hasil ciptaan Tuhan, maka Festus pun berharga dan tak boleh digugurkan. Nilai jadi beda, saudara. Nilai berbeda. Values. Dan itu akan mempengaruhi budaya kita. Saya sering kasih contoh. Bagi orang timur, tangan kanan dan tangan kiri, beda nilainya? Beda. Bagi orang barat, tangan kanan, tangan kiri, beda nilainya? Enggak, sama. Kenapa sama? Karena worldview-nya lain. Sehingga value-nya jadi beda. Karena nilainya beda, budayanya jadi beda. Orang timur tidak akan pernah memberikan benda kepada orang yang lebih tua dengan tangan kiri. Tapi orang bule, dia kasih tangan kiri, tangan kanan. Dia nggak akan merasa menyinggung dan yang menerima pun juga tidak merasa tersinggung. Budaya jadi beda. Belief mempengaruhi worldview, worldview mempengaruhi values, values mempengaruhi culture, budaya. Dan budaya mempengaruhi perilaku, saudara. Perilaku kita ini didikte oleh budaya. Dan apakah kerohanian? Kerohanian adalah semuanya itu, saudara. Belief, worldview, values, culture, behavior. Itu semua termasuk tercakup dalam kerohanian. Itu sebabnya saya katakan kerohanian itu totalitas hidup kita. Dimulai dari iman kita, cara kita memandang, tata nilai yang ada dalam hidup kita, budaya kita, perilaku kita. Itu termasuk di dalam cakupan apa yang disebut dengan spiritualitas atau kerohanian. Berarti tidak ada pemisahan antara yang sakral dengan yang profan. Sakral itu artinya yang kudus, sakral, yang angker-angker. Yang profan itu kerja, nyangkul tanah, goreng telur, apalagi saudara, ngepel WC. Profan itu termasuk cakupan kerohanian. Goreng tempe termasuk pekerjaan rohani. Mencangkul termasuk pekerjaan rohani. Bukan hanya berdiri di mimbar khotbah, bukan berdiri di mimbar, berdiri di belakang mimbar dan nyanyi itu yang rohani. Sedangkan saudara membersihkan WC di gereja itu tidak rohani. Tidak, semuanya termasuk kerohanian. Olahragamu, hobimu, semua itu tercakup di dalam kerohanian. Tidak ada pembedaan antara sakral dan profan di dalam Alkitab. Semuanya masuk ranah dari kerohanian. Cara kerjamu di kantor itu termasuk kerohanian. Saya ingin tegaskan di sini. Mistisisme tidak sama dengan spiritualitas. Seringkali orang mereduksi dan mempersempit dan memiskinkan arti rohani itu dengan mistisisme. Yaitu kalau sudah gereng, bulu kuduk berdiri, kemudian lihat bayang-bayang, kilat menyambar, nah itu rohani. Nah, nyangkul itu termasuk rohani. Ngepel rumah termasuk rohani. Mistisisme mengakibatkan kita hanya melihat sudut ini perasaan, kita secara perasaan ingin dekat dengan Tuhan. Itu rohani. Memang itu bagian rohani, tetapi rohani itu bukan hanya itu doang.
Mistisisme itu artinya mempersempit. Rohani itu hanya aku dengan Tuhan, seneng. Itu rohani. Itu namanya mistisisme. Bukan berarti dekat dengan Tuhan bukan rohani. Itu bagian rohani. Sama seperti nyangkol juga apa saudara? Rohani. Saya ingin kita mengalami perubahan paradigma dalam hal ini. Supaya spiritualitas kita itu spiritualitas yang benar-benar Alkitab. Bukan spiritualitas kecampuran dengan perdukunan Indonesia. Tidak ada pemisahan antara profan dan sakral. Sakral itu yang tadi itu gereng. Profan itu yang tadi apa saudara? Nyangkul itu. Enggak ada perbedaan. Semuanya itu masuk ranah rohani. Karena kita manusia rohani. Nah, sekarang mulai menukik. Pasang seatbelt kencang-kencang. Di dalam kerohanian dari Raja Hizkia, ia melakukan 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di mata Tuhan. Baik itu terjemahan lainnya indah. Mencakup masalah estetika. Keindahan. Dengan kata lain saudara membuat gereja nyaman dan indah itu termasuk rohani tidak? Rohani. Saudara berpakaian rapi itu termasuk rohani tidak? Rohani. Saudara bertindak sopan dan santun itu termasuk rohani. Saudara tidak pernah mandi dan tidak pernah gosok gigi, itu bukti saudara tidak rohani. Doanya kenceng, gosok giginya nggak rohani. Satu aja yang amin. Doanya kenceng tetapi tidak pernah gosok gigi. Tidak rohani. Karena tidak estetis saudara. Sopan santun, etika itu bagian dari rohani. Berlaku yang ngomong dengan sopan, cara berlaku yang baik kepada orang yang lebih tua itu rohani. Itu estetika, keindahan. Jujur, ini berkaitan dengan moralitas. Benar, itu berkaitan dengan moralitas. Itu kerohanian. Dikatakan lebih jauh, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan yang terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia apa saudara? Mencari Allahnya. Artinya apapun yang dia mau kerjakan dalam usahanya, dia selalu cari Tuhan dulu. Doa, merendahkan diri, merendahkan hati, karakter rendah hati. Doa tidak selalu karena rendah hati loh ya. Contoh tahu doanya siapa yang tidak rendah hati? Ahli Taurat. Doa mah doa, tapi bukan rendah hati. Oh Tuhan, aku bersyukur tidak orang seperti orang ini. Doa mah doa, tapi nggak rendah hati. Kalau bicara tentang doa, mungkin kita kalah dengan orang Farisi, saudara. Tapi nggak rohani di mata Tuhan. Memberatkan hatiku, kata Tuhan. Setiap kali engkau membawa persembahan puasamu itu, aku jadi nek, kata Tuhan. Puasa mah puasa, doa mah doa, tapi nek Tuhannya, saudara. Jadi tidak semua aktivitas keagamaan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tidak semua mencerminkan kerohanian.
berikutnya 21. Saya sudah pesan pasang seatbelt. Semuanya dilakukan dengan apa saudara? Segenap hati. Semua usahanya dilakukan dengan sikap bertanggung jawab. Enggak asal-asalan, semau gue. Enggak. Dia lakukan sepenuh hati, segenap hati dengan penuh tanggung jawab. Itu rohani. Kalau saudara bekerja di kantor, katakan saja di kantor bank, setiap hari sementara temanmu kerja, engkau sibuk baca Alkitab, terus saya mau tanya, engkau rohani enggak saudara? Nanya saya, saudara rohani enggak? Aku baca Alkitab kok. Rohani kan? Rohani kan engkau? Jawab. Baca Alkitab tidak selalu artinya rohani. Itu sebabnya tadi saya katakan kerohanian itu bukan mistisisme. Ini totalitas hidup kita. Perilaku kita. Budaya kita. Tata nilai kita. Kepercayaan kita. Cara kita memandang. Saudara kerja di kantor. Sibuk nelponi anggota kesan. Jangan lupa ya malam ini datang ya. Saudara gak kerja. Sibuk pakai pulsanya kantor untuk nelponi kesan. Saudara rohani gak saudara? Rohanah. Karena menggunakan jam kantor untuk hal yang bukan seharusnya. Itu mah gak rohani. Pasang seatbelt kencang-kencang. Catatan untuk para pemimpin. Kerohanian Anda merupakan kualifikasi dasar dari pelayanan Anda sebagai pemimpin. Itu ketetapan Alkitab. Setuju? 1 Timotius pasal 3, persyaratan pemimpin. Entah itu penatua, entah diaken, bukan yang lain-lain. Saudara baca semuanya 1 Timotius 3. Semuanya kualifikasi apa saudara? Rohani. Jadi kalau kita melayani itu karena kita dianggap orang rohani. Karena kita dianggap orang yang rohani, makanya kita diberikan kepercayaan untuk jadi pemimpin. Kalau kita nggak rohani, artinya apa saudara? Dagelan. Pernah tahu cerita wayang Petruk jadi ratu itu? Ya itu. Jabatannya mah pemimpin. Wibawanya udah hilang. Karena kualifikasi Alkitab atas kepemimpinan itu bukan yang lain. Apanya saudara? Rohaninya. Bukan yang lain. Bukan pinternya, bukan merdunya suara. Enggak. Maka syarat penatua harus nyanyi 5 oktav, hafal 700 lagu di luar kepala, Inggris, Jerman, dan Prancis. Enggak. Bisa main gitar, bisa main keyboard, plus drum, syukur-syukur, trompet. Enggak. Kualifikasinya bukan itu. Kualifikasinya apa saudara? Rohani. Rohani aja. Itu kualifikasinya. Kualifikasi dasar tentu kalau bisa trompet ya lebih bagus, tambah komputer lebih haleluya. Tetapi itu bukan kualifikasi utamanya. Paling utamanya, paling mendasarnya itu rohaninya dulu. Pasang seatbelt kencang-kencang. Tingkat kerohanian Anda antara lain nampak dari sikap tanggung jawab Anda dalam melakukan tugas pelayanan. Hizkia, tanggung jawab. Itu merupakan kerohanian. Jadi ukuran kerohanian seseorang itu bukan kalau dia jalan
itu apa saudara mengapung 10 cm di atas tanah itu rohani, bukan itu. Ukuran kualitas kerohanian seseorang antara lain diukur dari apa saudara? Tanggung jawabnya. Itu yang disyaratkan dalam 1 Timotius 3. Kalau dia tidak bisa memimpin rumahnya, bagaimana bisa memimpin keluarga Allah? Kalau dia tetap rumahnya jangan tanggung jawab, bagaimana bisa tanggung jawab pada gelombangnya Tuhan? Tanggung jawab itu ukuran rohani saudara. Tingkat kerohanian Anda antara lain nampak dari sikap tanggung jawab Anda dalam melakukan tugas pelayanan. Sudah pasang seatbelt lebih kencang? Tahan napas. Tren yang perlu dihindari. Pak Tekwan kemarin khotbah di waktu Rakernas itu ngomong gini. Bukan gembala yang kehilangan domba sekarang, tetapi domba yang kehilangan gembala. Haleluya. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, saudara, hanya ngikut kanan kiri saja. Bukan gembala yang kehilangan domba zaman sekarang. Zaman sekarang yang ada adalah domba kehilangan gembala. Pasang seatbelt lebih kencang lagi. Tren yang perlu dihindari. Saya hanya datang beribadah di gereja yang saya gembalakan pada jadwal saya berkhotbah di sana. Bukan jadwal khotbah, ya nggak beribadah saya. Wah. Wah. Ini masalah komitmen kepada gereja lokal dan tanggung jawab kepada panggilan penggembalaan. Ini kaitan rohani saudara nih. Saya sedang berbicara tentang masalah rohani nih. Pasang seatbelt lebih kuat-kuat. Pelayanan di luar gereja saya lebih saya prioritaskan daripada pelayanan di dalam gereja saya sendiri. Jadi jadwal khotbah untuk luar diselesaikan dulu, baru sisa-sisanya untuk dalam. Ini masalah komitmen kepada apa saudara? Gereja lokalnya. Kadang-kadang gereja lokal itu hanya dijadikan sebagai sarana. Sarana mengumpulkan orang, sarana ini untuk kepentingan sendiri. Numpang untuk sarana. Dipererat lagi seatbeltnya ya, dipererat lagi. Ini kan lagi penyegaran tuh caranya memang begini tadi, itu cleansing tadi itu saudara. Tugas tanggung jawab saya tidak saya laksanakan dan saya tidak akan mengizinkan orang lain untuk mengerjakannya. Dikerjain enggak, dikerjain orang enggak boleh. Ini masalah position oriented more than responsibility oriented. Terlalu kencang? Sedikit lagi. Catatan untuk para pelayan sepenuh waktu. Saya mau ngomong belak-belakan aja nih.
Karena ini sudah dimuat di dalam etos pelayanan GKPB. Yaitu buku yang kedua yang diterbitkan oleh Majelis Pusat tentang etos kerja. Bila Anda menerima honor, itu bukan karena jabatan Anda. Harus jelas ini. Saya nggak pakai persembahan kasih, oh sudahlah, honor aja dah, gampang. Supaya jelas tujuannya. Kalau Anda terima honor dari gereja, itu bukan karena jabatan Anda. Karena jabatan kita tidak mendatangkan honor. Karena mereka yang tidak sepenuh waktu, jabatannya apapun juga nggak dapat honor. Ya kan? Jabatannya apapun juga, kalau dia nggak sepenuh waktu dapat honor nggak, saudara? Nggak. Ada kadang-kadang diberikan uang transport karena dia kesulitan transport. Tapi kalau mobilnya Mercy, masa dikasih transport? Enggak dong. Jadi kalau kita dapat honor sebagai pelayan sepenuh waktu, itu bukan jabatan kita. Bukan jabatan, karena orang lain yang menjabat, dia nggak dapat honor karena dia nggak sepenuh waktu. Jadi kalau begitu atas dasar apa kita dapat honor? Yaitu karena waktu yang Anda berikan dalam pelayanan membuat Anda tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah. Karena waktunya tadi harus ngantor di bank, sekarang karena pelayanan tidak bisa lagi ngantor di bank, ngantor di gereja. Nah itunya yang dapat honor, saudara. Bukan jabatannya. Tapi karena waktunya. Alokasi waktu yang kita berikan itu. Sehingga kalau misalkan begini, pembagian waktu sebagai anggota jemaat. Tidur 7 jam. Untuk kerja di kantor 8 jam. Kerja di bank, di pabrik gitu ya. Lalu untuk pribadi, mandi, golf, ngajak anak-anak jalan per hari 6 jam. Pelayanan 1 jam. Volunteer. Pelayanan volunteer sebagai 1 jam. Dapat honor nggak dia, saudara? Enggak. Jemaat. Asir dapat honor nggak ya, Asir ya? Enggak. Volunteer dia. Kurang lebih dia begini sebagai Asir. 8 jam dia kerja, 7 jam dia tidur untuk keluarganya, 6 jam untuk pelayanan, sehari-hari 1 jam. Enggak pakai honor. Tetapi karena pekerjaan pelayanan begitu bertambah-tambah, sehingga nggak cukup kalau hanya volunteer 1 jam, dan daripada dia kerja di bank, lebih baik dia sekarang bekerja di dalam pekerjaan dalam kaitan pelayanan. Beralih dia menjadi full timer. Jadi begini, yang 1 jam volunteer, yang 8 jam dibayar, saudara. Jadi yang dibayarnya itu bukan karena jabatannya tadi, karena alokasi waktunya itu loh. Jadi honor yang kita terima itu bukan karena jabatan kita, tetapi karena alokasi waktu yang kita tadinya kerja, sekarang nggak bisa lagi kerja. Sehingga seperti yang dikatakan tadi tentang orang Lewi ini, supaya dia dapat makanan, maka perintah raja supaya ada honor. Catatan sebagai para pelayan sepenuh waktu. Etos kerja dan etos pelayanan saya harus tidak boleh rendah dari anggota jemaat yang bukan pelayan sepenuh waktu. Karena ini mencakup apa, saudara? Kerohanian. Kalau etos pelayanan saya lebih rendah daripada jemaat, lah berarti kan saya tidak rohani. Tidak lebih rohani daripada anggota jemaatku dong. Kalau etos kerja jemaat lebih baik daripada etos kerja saya, berarti saya tidak rohani. Dan kalau saya tidak rohani, saya tidak memenuhi kualifikasi kepemimpinan. Etos kerja dan etos pelayanan saya minimal harus sama, tidak boleh rendah, lebih rendah dibandingkan anggota jemaat yang tidak sepenuh waktu.
Sehingga saudara, kalau waktu masih jadi anggota jemaat bukan sepenuh waktu seperti tadi gambarnya, tidurnya 7 jam, untuk pribadi dan keluarga 6 jam, pelayanan volunteer sebagai usher, guru pembimbing rohani, pemain musik, apalagi lah pengurus wanita, doa syafaat, kunjungan orang sakit, volunteer 1 jam, kerjanya 8 jam. Kalau sudah jadi full timer, jangan kayak begini. Tidurnya malah molor 9 jam, untuk pribadinya 13,5 jam, malah volunteernya ngecil setengah jam, kerjanya muncul setengah jam sebelum jam kantor, di awal jam kantor, kemudian hilang, balik lagi setengah jam terakhir sebelum nyepret kantor, saudara. Ini mah bukan pelayan sepenuh waktu, ini pelayan semau gue namanya, saudara. Saya bicara belak-belakan, sebab kalau kita mau ada revival, tidak bisa dimulai dari siapa-siapa. Harus dari kita. Saya bicara apa adanya, sebab kalau kita mau bicara tentang gereja mengalami kebangkitan, tidak bisa dari yang lain. Mulai dari kita secara rohani. Dan saya mau tegaskan, tanggung jawab kerja etos pelayanan itu ukuran rohani. Akibatnya, 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat 21 kalimat terakhir. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga apa saudara? Segala usahanya berhasil. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga apa saudara? Segala usahanya berhasil. Kalau kita serius, Tuhan pun lebih serius. Kalau kita serius, dianya pun akan jadi serius, saudara. Begitu Hizkia serius saja dengan rumah Allah, terjadi pembaruan yang begitu luar biasa atas seluruh bangsa itu. Dampaknya itu jadi begitu dahsyat, seperti gelombang tsunami yang semakin menggulung lebih besar dan semakin lebih besar dan melanda seluruh negeri itu. Saudara, kalau kita bicara tentang pemulihan spiritual, seperti yang menjadi tema kita, He restores my soul. Ini berkaitan, 1, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan dunia dalam konteks vokasional. Kenapa saya katakan dalam konteks vokasi? Karena kalau Alkitab bicara tentang dunia, kalau Alkitab bicara tentang dunia, itu artinya bisa 2, saudara. Kalau Alkitab bicara kata dunia, ada kata dunia dalam Alkitab, itu artinya bisa 2. Arti yang pertama adalah dunia dalam arti gambaran kebejatan, rusak, dosa, amoralitas, nafsu. Itu dunia.
Satu sisi kata dunia itu artinya itu. Tetapi ada sisi yang lain dalam arti kata dunia. Yaitu ciptaannya yang dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara dan kita olah. Itu vokasional. Jadi kata dunia itu tidak selalu negatif loh ya. Ada bisa negatif, tapi juga tidak selalu negatif. Kata dunia, misalkan dalam Kejadian 2, itu artinya adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita atas alam yang Dia ciptakan. Itu sebabnya tadi saya katakan jangan memiskinkan arti spiritualitas hanya dengan mistisisme, merindingdisme. Itu bagian kecil dari kehidupan rohani. Tapi kalau disempitkan hanya itu, bukan lagi rohani, itu namanya mistisisme. Kehidupan rohani itu lebih daripada itu. Lebih luas, bukan hanya itu doang. Maaf, saya pakai contoh yang lebih vulgar. Pernikahan itu bukan hanya masalah hubungan jasmani yang suami istri. Memang itu masuk bagian dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau rumah tangga itu hanya dimiskinkan, hanya itu namanya bukan apa saudara? Bukan perkawinan. Itu merupakan bagian kecil dari kehidupan rumah tangga. Rumah tangga itu cakupannya beraneka rupa, bukan hanya hubungan suami istri. Kalau rumah tangga itu hanya dibatasi artinya hubungan suami istri, itu bukan pernikahan lagi namanya. Begitu juga rohanian, spiritualitas itu bukan hanya masalah merinding. Itu memang bagian, tapi kalau cuma merinding doang, itu mah bukan spiritualitas lagi. Paham maksudnya? Supaya saya pakai contoh vulgar, supaya masuk gitu artinya. Seluruh totalitas hidup ini loh. Sebagaimana rumah tangga totalitas, demikian juga totalitas hidup ini. Rohani, saudara. Sehingga kalau kita ingin ada pemulihan dalam jiwa, ini bukan hanya tadi yang saya katakan, susah jadi seger, lesu jadi semangat. Bukan hanya itu. Totalitas hidup ini harus disegarkan kembali. Totalitas hidup kita harus mengalami pemulihan kembali. Hubungan kita dengan Tuhan terus dipulihkan. Hubungan kita dengan diri kita sendiri harus dipulihkan. Dengan sesama itu harus ada pemulihan. Panggilan vokasional kita. Vokasi kita ada yang dipanggil menjadi juru ketik. Vokasi kita ada yang juru kubur mayat. Paul ada di sini. Vokasinya ada yang tukang nyuntik, dokter. Vokasinya ada yang apa saudara? Macam-macam. Termasuk vokasi yang lain adalah khotbah, itu vokasi. Tanggung jawab kita atas dunia ini. Itu yang harus mengalami pemulihan. Dengan kata lain, seluruh totalitas hidup, perasaan, kehendak, keinginan, pemikiran, intelektualitas kita, semuanya harus mengalami penyegaran. Dan Tuhan mau menyegarkannya. Amin. Dia mau menyegarkannya. Dia mau menyegarkannya. Supaya dengan demikian kehidupan rohani kita itu semakin berbobot di mata Tuhan. Karena sesuai dengan apa yang Dia inginkan dalam ukuran dan tolok ukur kehidupan rohani. Mari kita sekarang datang kepada Tuhan.